Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok Literasi Manusia dengan saya Dea Aisyah Putri. Saya Najwa Zahra. Saya Jessica Rosoli Samosir. Saya Ayu Rahmalia Putri. Saya Nadia Tevanesa. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan wawancara dengan pemilik warung kopi yang berlokasi di Pondok Pesantren Mahasiswa di wilayah Telkom University. Untuk melalui kegiatan wawancara ini, kami bertujuan untuk menggali informasi mengenai profil dan juga operasional dari usaha yang dijalankan, serta mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil tersebut, kami akan menganalisis dan merumuskan beberapa alternatif solusi yang bertujuan untuk mengembangkan usaha. Selain itu, kami juga akan meninjau kemungkinan implementasi dari solusi yang diusulkan, serta melakukan evaluasi terhadap keefektifitasan dari solusi yang diusulkan. Yuk, kita ikuti saja wawancaranya. Halo Kak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk nama dan perannya di Warkop ini sebagai apa ya Kak? Oke, kenalkan nama saya itu Aris Muhammad Rojak, dipanggil Aris. Peran saya di Warkop ini tuh sebagai pemilik dan sekaligus yang menghandle langsung. Oke, boleh diceritakan Kak, Warkop ini mulai beroperasi sejak kapan ya? Kalau mulai itu dari Desember awal, tanggal 1-an baru mulai. Oke, lalu untuk yang mengelola Warkop ini siapa saja? Apakah dikelola sendiri atau bareng dengan teman? Kalau dulu tuh rencana mengelola tuh mau sama teman. Terus beberapa masalah yaitu tentang waktu dan modal. Temen tuh ambil keputusan nggak dulu. Nah baru di sana langsung saya ambil keputusan yaitu menjalani sendiri. Oke, lalu untuk jam operasionalnya sendiri itu biasanya dibuka dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kalau jam buka tuh kan dari jam 11 sampai jam 12 malam. Kenapa jam segitu? Soalnya juga saya juga sambil kuliah gitu, ada kesibukan lain. Jadi kalau misalnya saya lagi ada kelas, itu minta bantuan ke teman yang lagi nggak ada kelas gitu. Berarti sistemnya masih ganti-gantian. Saya masih ganti-gantian. Kalau untuk membeli biasanya itu kebanyakan dari kalangan santri di sini atau ada warga umum juga? Sebagian sekitar 60% tuh dari santri sini, 30% tuh dari sekitar sini. Mau nanya juga biasanya waktu paling ramai itu kapan? Apa pagi, malam, atau setelah ada acara gitu? Kalau waktu paling ramai tuh sekitar dari jam 12 sampai jam 2. Terus ya jam 2 siang. Terus lanjut lagi tuh dari jam 4 sampai jam 5. Terus habis maghrib itu sampai jam 7. Dari situ kan tutup dulu karena istirahat dulu kan. Terus buka lagi tuh dari jam 9. Itu kita ramai itu dari jam setengah 10 sampai jam 11. Itu waktu-waktu ramainya ya. Oke. Iya Mas, selama ngejalanin Warkop ini kira-kira kendalanya apa? Kalau kendalanya tuh satu ya, jam bukanya tuh kurang konsisten. Karena kan ada kesibukan lain yaitu sambil kuliah. Terus kedua itu lokasi jauh dari kampus STT Telkom, sama pemasarannya tuh rada berkurang, kayak apa ya, kurang ya, belum terkenal karena baru gitu. Kita punya saran sih mungkin ya dari poin-poin itu ya Mas. Kalau misalnya soal lokasi karena jauh dari Telkom, apa bisa ada sistem delivery gitu atau didaftarin ke GoFood atau ShopeeFood gitu? Terus juga kalau untuk belum dikenal kan berarti karena marketingnya ya Mas. Nah mungkin salah satu cara yang bisa dicoba tuh bisa promosi lewat Instagram. Karena mahasiswa Telkom tuh kan punya media buat promo terkait info makanan juga ya. Itu namanya Telefood. Nah supaya bisa ngejangkau mahasiswa di luar daerah ini juga. Karena ini kan di ujung ya gitu. Nah kira-kira memungkinkan nggak untuk dicoba dalam waktu dekat?
Nah itu juga udah rencana saya. Itu tuh insya Allah dengan waktu jangka ini yaitu awal bulan ini. Karena kan dari dulu kan masih lihat kan kondisi-kondisinya gimana. Cara kayak rasa-rasanya itu cocok nggak sama anak-anak mahasiswa Telkom, itu masih coba-coba. Terus sekarang juga ada beberapa anak-anak asrama itu pesen minta anterin ke asrama, itu udah ada gitu. Jadi insya Allah nanti awal bulan ini tuh Mei insya Allah jalan sambil masarin ke grup-grup anak Telkom gitu. Kalau untuk yang itunya bagian driver gitu ada kendala nggak? Kalau bagi driver ya itu belum ada yang nganter. Kalau dari sekarang itu saya sendiri yang nganter juga. Oh berarti kalau misalnya kalau mau nganter gitu berarti tutup dulu warkop? Enggak, tetap buka. Temennya yang jagain. Enggak, udah tetap masih kosong gitu. Jadi sementara itu dulu. Yang terakhir ya, ada nggak harapan masnya untuk warkop ini ke depannya? Harapan saya ke depannya tuh ya pasti pengen lebih apa ya, pelanggannya tuh lebih rame, lebih berkembang juga kan, kayak apa ya, pemasarannya terus dengan menunya lebih rame. Kalau ke depannya tuh insya Allah tuh pengen pindah tempat yang lebih strategis itu ke depannya, lebih dekat ke Telkom. Berarti ini di sini kayak masih uji coba. Masih uji coba gitu. Masih tahap belajar lah, kayak menguasai ilmunya gimana. Oke baik Mas, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga usaha warkopnya berkembang dan yang diimpikan semuanya terwujud. Oke, Kasih. sip, sama-sama. Dan semoga wawancara ini bisa memberi insight bagi kita semua. Bye-bye!